Pemirsa, kembali lagi di Karma Balik bersama saya Iksan Akbar dan tentunya kawan indigo saya, Roy Kiyoshi. Roy sudah siap dengan music box-nya. Seperti biasa, Roy akan memilih partisipan berdasarkan music box ini. Silakan, Roy. Baik, saya akan memutar music box ini dan memilih salah satu partisipan saya. Saya melihat salah satu partisipan saya ada perjanjian dengan sosok jin. Jin binatang. Dan partisipan saya hari ini harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Dan saya memilih partisipan dengan tanggal lahir 8. Partisipan dengan tanggal lahir 8, silahkan turun ke sini. Partisipan dengan tanggal lahir 8 sudah berdiri di depan lingkaran karma dengan Mas Teddy. Mas Teddy, selamat malam Mas Teddy. Saya mau tahu cerita apa dari Mas Teddy yang membawa Mas Teddy sampai ke sini ke studio Antv bertemu dengan Roy. Ya, terima kasih Mas Iksan dan Mas Roy. Jadi saya ke sini dengan maksud agar kehidupan saya bisa kembali normal. Oke. Apa yang nggak normal dari hidupnya Mas Teddy? Ya, jadi awalnya saya dulu sempat bekerja dan saya menempati posisi jabatan yang cukup lumayan. Tapi pada saat itu perusahaan kolaps, jadi saya termasuk salah satu yang kena PHK. Oke. Dan dari situ kehidupan saya mulai anjlok. Karena biasa hidup enak, tiba-tiba saya jatuh miskin. Akhirnya saya mencoba berusaha bangkit, tapi selalu gagal dan gagal lagi. Akhirnya di satu kesempatan ada teman saya menyarankan untuk pergi ke suatu tempat yang dimana di situ ada kuncen yang dia bilang saya akan bisa kembali menjadi cepat kaya. Jadi, mohon maaf saya potong ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk pesugihan ya? Ya, betul Mas Roy. Pesugihan apa sih? Ritual apa sih yang Mas Teddy lakukan? Memang sangat berat. Saya awalnya untuk melakukan hal ini karena banyak sekali permintaan-permintaan yang seharusnya saya nggak sanggupin. Tapi karena saya sudah gelap mata, saya ingin cepat kaya. Akhirnya saya terpaksa menyetujui itu. Dan saya telah melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Kemudian saya harus menumbalkan 1 ekor kepala kerbau yang ditaruh di makam. Taruh di mana? Makam? Di makam, yaitu untuk persembahan pesugihan yang akan saya bawa pulang. Setelah saya memenuhi syarat itu, tiba-tiba dari makam itu muncul monyet, Mas. Apa? Monyet? Monyet? Ya, atau kera. Kera. Jadi Anda melakukan pesugihan kepada siluman monyet gitu? Iya. Saya melihat ada keguguran. Ini satu bentuk keguguran. Ini bukan keguguran biasa yang saya lihat. Ini apakah ada pengaruhnya dengan pesugihan tersebut ya? Jadi janinnya keluar dengan sendirinya di WC. Jadi astagfirullahaladzim. Ini pasti korban tumbal. Iya atau tidak, Mas Teddy? Iya, Mas, iya. Anda harus menumbalkan janin. Menumbalkan janin ya, kalau misalnya saya lupa atau sengaja tidak menumbalkan kepala kerbau itu, nanti efeknya akan kembali ke keluarga saya. Keluarga saya, entah itu anak, entah itu istri, atau saya sendiri. Tapi ini yang ditumbalkan adalah janin anak Anda sendiri, benar? Iya, saya terpaksa, Mas. Saya terpaksa. Astaga, Mas Teddy. Tahu nggak sih, penyesalan tuh selalu datang belakangan. Betul sekali. Tapi Mas Teddy dapat apa sih sebenarnya? Setelah saya kehilangan anak saya yang baru 3 bulan dalam kandungan,
kehidupan saya cepat Mas, drastisnya. Kaya lagi. Saya kaya lagi. Saya bisa jalan-jalan ke Eropa, saya bisa beli rumah mewah, mobil mewah. Cuma sih ya punya uang tapi kamu kayak kehidupannya dimakan Ya, setan. sampai terakhir saya pernah ke Las Vegas hanya untuk main judi, Mas. Wow, tapi Anda sama sekali tidak merasa sedih bahwa semua yang Anda alami dan dapatkan itu adalah dengan menumbalkan anak Anda sendiri. Pada saat itu saya nggak mikir itu, Mas. Yang ada dalam pikiran saya bisa kaya, saya dipandang orang, saya dihormati, itu yang ada dalam pikiran saya, Mas. Saya nggak peduli anak, istri, atau apalah, saya nggak peduli, yang penting saya kaya raya. Oke, sekarang Mas Teddy saya mau nanya, istri Anda tahu nggak kejadian tersebut? Tahu, Mas. Dan makanya itu saya juga minta tolong. Jadi saya udah nggak punya apa-apa lagi sekarang, Mas. Saya bener-bener nol. Oke, tapi istri Mas Teddy gimana sekarang? Sakit, Mas. Saya juga nggak tahu sakitnya itu misterius. Hah? Jadi pada saat itu saya lupa ngasih tumbal. Dan kera ini menyerang istri saya sampai menggigit, mohon maaf, istri saya, Mas. Saya ngelihat di depan mata saya refleks, saya pukul sekencang-kencangnya sampai monyet itu pergi. Monyetnya pergi akhirnya. Ya, akhirnya pergi, dan setelah itu usaha saya semuanya lambat laun hancur-hancurnya, Karena Mas. Anda menyakiti siluman monyet tersebut. Dan sekarang istri saya sampai nggak bisa bicara. Saya juga nggak tahu kenapa. Hah? Saya nggak tahu. Sebentar Mas Teddy, maksud Anda istri Anda nggak bisa bicara tuh gimana? Ada nggak istrinya kesini sama Anda? Saya tunggu sebentar ya, Ihsan. Saya melihat sukma jiwa istri kamu tuh diambil oleh siluman monyet gitu. Saya menyesal semua yang saya lakukan. Makanya saya kesini agar nggak ada yang mengikuti jejak saya, Mas. Oke. Karena percuma semua harta kemewahan kalau pada akhirnya anak istri kita menderita. Jadi Dan ini Anda baru tangisan. sadar ini sekarang. Oke, good. Baik. Jadi ini tangisan penyesalan ya. Saya mohon Oke. dilepaskan dari itu semua, Mas. Saya Baik. mohon. Saya boleh bertemu dengan istri Anda? Apa istri Anda ikut ke sini? Boleh. Di mana? Baik. Teman-teman, tolong teman-teman FD. Oh, oke, saya sampai. Ini istri saya, Mas. Ini istri saya. Selamat malam. Dengan Mbak siapa namanya? Namanya Yeni, Mas. Mbak Yeni. Mbak Yeni, maksud Anda nggak bisa bicara ini seperti ini akhirnya keadaan Mbak Yeni? Iya, itu karena dia menggigit lidahnya sendiri, Mas. Astaga. Mbak Yeni. Oke. Ini pasti sedih banget rasanya ya Mbak Yeni. Tapi di luar dari Mbak nggak bisa bicara, tapi Mbak semoga sehat ya keadaan badannya. Sehat Mbak? Sehat, Mas. Dadanya nyesek terus. Apa Mbak? Bagian hilang karena gigitan monyet. Iya, betul. Karena kamu lupa kasih makan pesugihannya dan kamu menyakiti monyet tersebut. Duh, semoga Roy bisa membantu ya. Semoga ya, tapi saya nggak janji karena saya bukan guard. Saya Iya, mohon, Mas. betul. Saya ingin bebas dari semua ini, Mas. Tolong saya, bantu keluarga saya, Mas. Iya, udah. Maksudnya ini sangat menyedihkan sekali. Mbak Yeni yang tadinya sehat, lalu anak yang dikandung juga hilang, ditumbalkan. Iya. Semua karena Anda melakukan pesugihan dan mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Baik, kira-kira gimana Roy, kita mesti melakukan apa untuk membantu Mas Teddy? Saya masih penasaran sih sama Mas Teddy. Apa kamu perlu menerawang dia di lingkaran karma? Kita perlu bawa Teddy ke lingkaran karma. Oke. Mbak Yeni sebentar ya, saya bawa dulu Mas Teddy, berdoa aja dalam hati supaya Mas Roy Kiyoshi bisa membantu semaksimal mungkin. Ya? Apa? Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Bentar ya, sayang. Baik, partisipan dengan tanggal lahir 8, Mas Teddy silahkan naik ke lingkaran karma.
Baik tadi, Roy Kiyoshi akan mulai menerawang Anda. Silakan. Baik, saya akan menggambar satu sosok ya. Menurut saya ini menyeramkan. Lihat tangannya deh, bergetar gitu. Iya, tangannya bergetar sekali ini, Roy. Tenang, Tunggu tenang. sebentar Mas Teddy, ya, tenang. sabar ya Mas Teddy. Tarik nafas, diatur nafasnya Mas Teddy. Saya kok nggak tenang ya di sini ya. Saya merasakan aura negatif melingkupi aura di bagian sini, sini, dan sini. Oke. Tuh, tangannya. Iya, ini siluman monyetnya kira-kira ada di sini juga nggak, Roy ya? Ada. Makanya ini saya nggak tenang dari sini. Tadi saya ngerasa, saya minta lonceng. Mas, diatur nafasnya, Mas. Mas Teddy, coba tolong fokus. Kasih. Wow, ternyata monyetnya nggak kayak monyet biasa ya, Roy ya. Ini agak seram sekali karena emang sebenarnya adalah setan gitu ya. Iya. Saya juga harus. Ih, apa nih? Roy. Tenang. Penonton dan partisipan tenang. Ada apa di sana partisipan? Kenapa? Hah? Hai. Awas, hati-hati Roy, hati-hati. Kita butuh bantuan nih. Tolong FB. Roy. Tenang, walaupun studio mati tapi di sini banyak kru, tenang, semua tetap di tempatnya. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Tunggu, ini adalah gangguan magis nih yang pernah saya alami. Aduh, Sebelumnya. Di sini siluman tuh muncul dan mengganggu kita. Saya kasihan dengan perempuan ini, bisa kita. wow, belatungnya banyak sekali, Roy. Pisan. Roy. Yes. Come back. Ada... Nick kenapa nih? Kok ada suara monyet? Waduh, Roy, ini kayaknya siluman kerangnya. Ada apa ini? Hey, ada siapa tuh? Awas jatuh. Teddy. Oh, ini Teddy nih. Ini Teddy ngapain di atas, Teddy? Mas Teddy. Tolong dong, dibantu dong kru atau security dong. Mas Teddy. Roy, cuman kamu yang bisa bantu, Roy. Ini gimana, Roy? Hey. Teddy, hati-hati. Teman-teman kru ada yang boleh naik ke atas nggak, dijagain itu? Kamu keluar dari tubuh partisipan saya atau kamu aku bakar. Saya minta mangkok. Minta mangkok dan apa? Dan pematik. Dan memantik, oke. Ada. Minta. Hey, awas. Teddy. Gila, dia bisa naik dari sini loh. Oke. Kamu mau apa, Roy? Saya butuh. Hey! Oke. Apa yang mau dilakukan, Roy? Aku butuh naik ke atas. Roy mau naik ke atas katanya. Hey, keluar dari tubuh partisipan saya atau saya bakar. Saya takut dia jatuh, Roy. Teddy, astaga. Ini nggak ada yang bisa bantu apa? Keluar! Ini mau kamu bakar bulu-bulunya? Oke, saya butuh tangga itu. Butuh tangga. Kita doa bareng-bareng ya, biar nggak terjadi apapun. Hati-hati, Roy. Oh my God. Dia kayaknya ada di ruang netralisir itu, Roy. Saya akan bakar dan keluar dari tubuh partisipan saya. Saya perintahkan keluar.
Saya masih belum aman di sini. Oke, Roy. Roy, ada sesuatu di ruang netralisir yang sepertinya harus kamu samperin, Roy. Astaga. Ya Allah, ini Teddy. Teddy kok kayak monyet. Teddy. Roy, ini nggak apa-apa kalau saya deketin nggak, Roy? Deketin. Mas Teddy. Kamu keluar atau saya bakar tubuh monyet ini. Kamu keluar dari partisipan saya. Hah? Roy, hati-hati. Kamu takut kan sama saya kan? Lihat mata saya. Roy, hati-hati, Roy. Saya merasakan masih ada perasaan, ada di sini ada sesuatu nih. Saya butuh bel. Oke. Saya minta bantuan Ihsan. Bulu-bulu tadi tolong dikumpulin Oke, di meja. baik, saya kumpulin. Kamu masih bukan Teddy ya? Keluar! Ihsan, Ya, sebentar, Roy. Saya lagi kumpulin bulu-bulunya. saya masih merasa dia menyimpan satu hal yang tidak kita ketahui nih. Keluar dari tubuh partisipan saya. Siluman monyet. Kalau kamu mau ikut saya aja. Jangan ikut partisipan saya. Ihsan. Ya. Saya pengen ajak istrinya ke sini deh. Oke, kamu butuh bakar ini dulu? Dan saya butuh bakar ini dulu. Baik, silakan, Roy. Ya. Saya rasa rahasia ini cuma diketahui oleh istrinya doang nih. Tapi apakah dia bisa ngomong ya? Saya harus tahu. Ajak istrinya dulu ke sini. Baik. Bisa minta tolong. Baik, saya ambil istrinya. Kamu mau bakar ini? Iya. Silakan. Mbak Yeni, ya, Mbak Yeni. Oh, Mbak Yeni mau ngomong apa, Mbak Ada Yeni? sesuatu yang ingin disampaikan. Kalung, leher, Dada. Apa, Oh, Kak? Jimat. kalung. Jimat. Di mana? Jimat. Oh. Oh my god. Coba dia pakai kalung. Jangan takut. Derajat manusia lebih tinggi daripada jin. Kamu bakar jimatnya. Saya perintahkan kamu untuk pergi dari partisipan saya. Kamu udah bakar kalungnya kan? Saya yakin setelah saya bakar ini, pasti ini akan kembali lagi seperti Mbak Yeni. Saya sih jujur ya, bukan nolongin Mas Teddy-nya. Tapi menolong Mbak Yeni ya. Karena saya nggak respect. Maaf. Mbak, sabar. Mbak Yeni, coba Mbak Yeni bisa coba berbicara. Siapa tahu setelah itu semua dibakar, Mbak Yeni bisa berbicara lagi. Mbak bisa coba. Kamu mau ngomong sesuatu, Mbak?
Udah bisa ngomong ya, Mbak? Oh, bisa jalan. Mbak sudah bisa ngomong ya? Papa. Alhamdulillah. Dia udah bisa ngomong, Roy. Jadi sebenarnya nih ya, dari yang waktu itu pengaruh jin itu menutupi dia sehingga tidak bisa ngomong. Jadi menggerogoti satu persatu dari uang, dari suara istrinya, dari semuanya diambil. Dan juga janinnya. Dan juga janinnya. Mbak Yeni. Keguguran. Sini sebelah sini, Mbak. Oke. Mbak Yeni sayang sama Mas Teddy. Keluar kamu dari tubuh partisipan saya. Akhir kali, Mas Teddy. Sayang. Dia Roy, Mas Teddy. Yuk, bangun yuk. Mas. Ini udah Mas Teddy apa masih sini? Dia udah sadar. Oke, Mas Teddy. Yuk, Mas kita Teddy udah bantuin nggak duduk. Oke. Bisa duduk, Mas? Oke, dia mungkin masih lemas sedikit. Oke, baik. Yuk. Mbak. Oke. Badan saya sakit semua, Mas. Sakit semua badannya ya pasti. Karena Mas Teddy baru saja dilakukan pembersihan oleh Roy Kiyoshi dan semuanya sekarang sudah normal. Termasuk istri Mas Teddy sudah bisa bicara. Mbak mau bicara apa sama Mas Teddy? Udah bisa bicara, Pak. Saya cuma minta Bapak jangan ngelakuin hal yang tidak baik dalam agama, Pak. Itu aja. Bapak minta maaf. Bapak hilang. Bapak minta maaf. Perjanjian gaib hanya menimbulkan aib, mengorbankan keluarga demi kesenangan semata, bukan hanya kebahagiaan yang akan raib, tapi nyawa bisa melayang sia-sia. Jangan kemana-mana, tetap di Karma Balik.